The One adalah program Cokro TV yang khusus menampilkan sosok yang punya peran penting menjadikan Indonesia lebih baik di bidangnya masing-masing. Halo penonton, hari ini kita akan ketemu dengan seorang aktivis, seorang peneliti, seorang tokoh masyarakat bernama Dr. Teresia Monika Raharjo. Berbeda dengan mungkin banyak orang yang sudah saya wawancara, Dr. Monika atau disebut juga dengan Dokmo, ini adalah seorang aktivis, seorang peneliti yang mengkampanyekan penggunaan daun kelor terutama untuk melawan stunting di Indonesia. Ya mungkin Anda sebagian besar masih belum memahami bahwa di Indonesia ini stunting adalah sebuah problem yang masih tinggi tingkat keberadaannya, tapi juga ada sebuah cara untuk mengatasi stunting, yaitu dengan menggunakan daun kelor untuk melawannya. Kita akan bicara dengan Dr. Monika atau Dokmo. Halo Dokmo. Halo Bang Ade. Ya kan saya sekarang itu sering sekali mendengar betapa Dokmo itu aktif ya mengkampanyekan daun kelor. Ya betul, ya, daun kelor. Daun kelor. Sementara mungkin gak banyak dari kita, dari kami termasuk saya, yang paham-paham betul kenapa sih Dokmo harus mengkampanyekan daun kelor ya. Nah, tolong jelasin dong pertama-tama adalah kenapa? Apa arti pentingnya si daun kelor ini? Iya, sebetulnya saya ini suatu kebetulan. Saya ini kecemplung dan kemudian tertarik sama daun kelor. Ya, waktu beberapa tahun yang lalu, sekitar setahun yang lalu, saya ini melihat bahwa wah, mau masuk musim Pilpres kan, Bang. Dan kemudian dalam pikiran saya itu suatu program yang tentunya bisa membantu para calon untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, pada saat itu kan memang Abang dengan saya sepaham dengan siapa yang perlu kita pilih. Nah, kemudian tercetuslah ide dan tentu saja itu tidak terlepas dari pasangan hidup saya. Suami ini maksudnya? Iya, habis siapa lagi ya? Mantan pacar yang sekarang jadi suami. Kenapa kamu tidak berusaha mengangkat masalah mengenai ketahanan bangsa, ketahanan nasional yang tentunya berhubungan dengan ketahanan pangan? Nah, tiba-tiba ting. Soalnya kalau orang bicara ketahanan nasional tuh seringkali yang terpikir militer, persenjataan gitu ya. Betul. Dan sebetulnya ketahanan nasional itu berlandaskan pada ketahanan bangsa. Ketahanan bangsa berlandaskan pada apa? Salah satunya yang paling penting adalah ketahanan pangan. Salah satunya ya. Iya. Betul. Nah, dari situlah saya berpikir, wah, kalau begitu saya mencari ya sumber daya yang memang asalnya banyak di Indonesia, mudah didapatkan dan seolah-olah terlupakan. Menemukanlah saya ternyata pohon kelor. Yang setelah saya studi literatur, Bang, ternyata pohon kelor itu selalu banyak terdapat di daerah-daerah di mana terdapat banyak stunting atau kurang gizi. Sebelum lebih jauh nih ya, Dok. Jadi bukan si daun kelor ini bukan sesuatu yang sudah dikenal oleh Dokmo selama berpuluh tahun, berbelas tahun gitu. Ini sesuatu yang baru juga. Bagi saya dan mungkin juga bagi seluruh atau banyak masyarakat Indonesia, kenalnya kan daun kelor itu untuk mengusir sesuatu yang tidak kasat mata kan. Sebetulnya kan desas-desusnya. Tetapi saya bahkan nggak bisa membayangkan bentuknya seperti apa itu. Nah, bentuknya tuh kecil-kecil. Kecil-kecil. Ya. Terus makanya disebut juga miracle tree kalau di luar negeri atau Moringa oleifera. Nah, miracle tree itu atau pohon mujizat itu dikenal sebagai pohon yang sangat berguna di daerah Afrika sebetulnya dan India. Itu. Nah, akhirnya saya mengadakan studi. Yang soal untuk mengusir hal-hal aneh tadi itu? Itu ternyata saya tanyalah kepada teman-teman saya yang suka mempelajari sejarah. Jadi ternyata itu adalah kabar yang mungkin sengaja diberikan pada saat kita masih dijajah, supaya kita tidak mengetahui khasiat dari daun kelor itu seperti apa, sehingga kita hanya menggunakannya untuk hal seperti itu, mungkin yang dinamakan
paranormal atau apa bukan secara ilmiah. Tetapi saya melihat justru secara ilmiah ini banyak sekali dapat membantu kita gitu loh. Ya itu sebetulnya. Terus Anda belajar tentang kelor ini? Iya, bahkan saya sampai melakukan penelitian, Bang. Oke. Kan seperti waktu saya jadi inisiator terapi plasma itu kan saya harus melakukan penelitiannya sendiri dan memang saya melakukannya. Di mana? Di waktu itu di Rumah Sakit UKM, Unggul Karsa Medika. Waktu saya masih Bandung. jadi direktur. Iya. Dan memang dari penelitian saya itu kalau penderita COVID ya sejak dini dikasih terapi plasma konvalesen itu dalam waktu singkat itu bisa sembuh, sehingga tidak memberatkan rumah sakit dan tidak memberatkan keluarga pasien. Nanti kita ngobrol lagi soal konvalesen ini ya. Boleh. Sekarang kita ngomong kelor dulu. Iya boleh. Anda survei akhirnya. Kemudian saya survei pertama kan pasti bagi seorang dosen dan seorang peneliti, saya kan pasti melihat nih secara studi literatur. Bener nggak sih? Ya, ternyata memang iya, Bang. Secara kandungannya nutrisinya luar biasa. Penelitian mengenai pada anak-anak yang stunting dan kurang gizi sudah ada juga di Indonesia. Tapi entah kenapa ini belum naik gitu loh. Padahal itu sebetulnya merupakan salah satu kearifan lokal kan, yang benar-benar bisa dilakukan bukan hanya oleh pemerintah, swasta, tapi juga masyarakat Indonesia. Oleh sebab itulah saya memulai suatu gerakan yang dinamakan Satu Keluarga Satu Pohon Kelor. Maksudnya apa itu? Jadi setiap keluarga itu menanam satu pohon kelor di rumah. Karena pohon kelor itu dia sifatnya itu sangat suka banget sama yang kering-kering. Jadi kan di kita ini kan tanahnya kering ya, hawanya juga cuma musim panas dan musim hujan, dan dia tuh akan makin bagus kalau dalam suasana kering. Dan dia mempunyai sifat karakter secara pohon itu dalam setahun itu tumbuh 3-5 meter tingginya. Iya betul. Saya mencoba di rumah, saya menanam di pot dan juga di tanah. Alhasil saya tanam sekitar 3 bulan, dia udah tumbuh hampir sekitar 1 meter. Pada saat dia tumbuhnya 75 cm, itu udah bisa diambil daunnya, Bang. Bisa digunakan, bisa menyumbang kebutuhan gizi untuk keluarga. Oleh karena itu saya pikir gerakan ini tentunya akan meringankan pemerintah juga kan, melalui program stunting, program Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini kan memang salah satunya program cepatnya nomor 1 tuh mengatasi stunting kan. Nah kalau misalnya kita seluruh keluarga sudah mulai secara luas menanam kelor di rumah, dan kemudian program makan bergizi itu jalan, tentunya kalau dijalankan secara bersama-sama ini bisa saling membantu loh, sehingga angka stunting itu tentunya akan lebih cepat turunnya. Dok, berulang kali hanya menyebut kata stunting. Jadi sebetulnya daun kelor ini memang manfaat utamanya adalah untuk mencegah atau melawan stunting atau bahkan lebih dari itu? Lebih dari itu, Bang. Gimana Cuma itu? Pas ini karena programnya yang utama stunting, kebetulan ini juga cocok karena kandungan nutrisinya yang luar biasa. Oke, sekarang yang stunting dulu. Iya. Ya. Kalau ternyata misalnya bayangkan sebuah keluarga yang tadi dikatakan satu keluarga satu pohon kelor ya, dia memiliki itu. Dan tentu saja ketika anak itu dia punya anak gitu ya, anak ini kan seperti ada salah seorang kru nih, anaknya baru berapa bulan gitu ya. Terus dia dari kecil si anak itu diberi asupan daun kelor. Ya jadi begini Bang, stunting itu definisinya dulu Bang. Definisi stunting itu adalah kekurangan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama yang artinya adalah jadi ibunya pun harus dikasih makan yang bergizi. Itu. Jadi itulah sebabnya kenapa 1000 hari itu artinya berapa dari tahun? Dari sejak pembuahan sampai 9 bulan sampai 2 tahun. Jadi bahkan ketika masih dalam proses kehamilan itu, betul. Itu sudah si anak sudah diberi masukan daun kelor, betul, melalui ibunya.
Betul. Oke. Itu. Jadi ibunya makan biasa. Jadi ini daun kelor itu sebagai suplemen ya, bukan yang utama ya, Bang. Kalau Oke, yang jangan hanya makan daun kelor ya. Dia makan juga yang biasa. Iya, ini sebagai suplemen gitu. Iya. Jadi misalnya ketahanan pangan itu suatu keluarga ya, itu kan unit terkecil dari suatu masyarakat. Nah, ketahanan pangan tuh salah satunya ditentukan oleh mudahnya akses mendapatkan makanan yang baik dan bergizi. Nah, di Indonesia ini kita tentunya ingat bahwa negara kepulauan, ada daerah-daerah di mana angka stuntingnya tentunya tinggi dan di mana daerah-daerah tersebut sulit untuk mendapatkan akses kepada makanan yang baik. Ya. Nah, itulah makanya kenapa kalau kita tanam pohon kelor itu di rumah, setidaknya daun dari pohon kelor itu bisa dimanfaatkan untuk suplemen. Misalnya ada keluarga nih yang mungkin menengah ke bawah. Waduh, hari ini kita cuma ada telur gitu kan. Telur juga mungkin anaknya 3 dibagi 3 kan biasanya kan. Kita juga dulu kan orang tua kita kalau sederhana kan dibagi sama garam. Tentu kurang karena di dalam satu telur itu ada 6 gram protein, dibagi 3 atau 5 aja udah. Ya, padahal ada anak yang padahal mungkin dia lagi hamil anak keempat dan mungkin juga anak yang paling kecil masih kurang dari 5 tahun. Diambillah itu untuk membuat bening kelor gitu, Bang. Bening kelor tuh artinya apa? Jadi air direbus, kemudian setelah mendidih dimasukkan itu daun Si kelornya. Sebanyak berapa? Ya, segenggam juga boleh karena segenggam dimasukkan ke air. masukkan, kemudian kita bisa makan sebagai penambah gizinya. Oke. Nah kembali ke tadi ya. Jadi kalau saja itu dilakukan, ya, maka kita bisa harapkan bahwa si anak itu, kita bicara dulu yang stunting nih. Iya. Atau kurang gizi kronis ya. Ya. Iya. Itu tidak akan mengalami kurang gizi kronis, kira-kira gitu ya. Jadi berdasarkan penelitian kita based on data. Ya. Nah, pemberian daun kelor sebanyak sekitar 2 gram sehari. 2 gram per hari. Iya, 2 gram per hari. Ya, itu selama 3 bulan sampai 4 bulan itu dapat mengubah yang tadi kurang gizi ringan menjadi gizi cukup. Kurang gizi sedang menjadi kurang gizi ringan dan kurang gizi berat menjadi kurang gizi sedang. Jadi meningkatnya secara bertahap itu. Tapi artinya masih kurang gizi dong yang tadi itu. Ya kalau kurang gizi berat diberikan daun kelor sebanyak 2 gram sehari, itu dalam waktu 3-4 bulan dia mendingan gitu loh. Menjadi mendingan. Ya, tapi kalau yang awalnya kurang gizi ringan, dia bisa tercukupi. Berarti nggak bisa dong Bang kalau kita bilang, oh dikasih kelor, kemudian seminggu kemudian hilang semua, nggak bisa karena semuanya proses. Karena stunting juga terjadi melalui proses, perbaikannya juga melalui proses. Misalnya yang tadi yang kurang gizinya berat ya. Iya. Ya. 2 gram selama 3 minggu. 3-4 bulan. 3-4 bulan ya. Itu bisa nggak kalau dinaikkan dosisnya dari 2 gram menjadi 4 gram misalnya. Itu ada dampaknya nggak? Dosis maksimal itu adalah 1,5 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya anaknya itu 5 kilo, dia tidak boleh mendapatkan lebih dari 7,5 gram. Iya. Ya, nah kan itu tadi batasnya. Per hari kan? Nah, tetapi ada juga penelitian di Afrika itu malah diberi 3 sendok teh, kebayang nggak? Sekitar 25 gram. Dan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Nah, tapi mungkin, kembali pertanyaan saya adalah kalau diperbanyak dosisnya, itu akan semakin efektif nggak membuat dia lebih bergizi? Betul ya. Asal jangan melalui 1,5 gram per kilogram berat badan untuk anak-anak. Nah, jadi sekarang kita kembali kepada prinsip dasarnya ya. Prinsip dasarnya. Sebetulnya dengan skala yang tadi Anda bicarakan itu ya. Muatannya sekian dan seterusnya itu, kita sebetulnya kalau di Indonesia ini kita bisa sebarkan si kelor ini ya, dan bahkan tidak perlu diproduksi melalui pabrik. Betul. Biarkan masing-masing keluarga untuk menanamnya sendiri. Betul. Dan menggunakannya sendiri buat keluarga mereka. Betul. Seharusnya fenomena stunting di kalangan bahkan
menengah ke bawah ini di berbagai daerah itu harusnya bisa diatasi atau dikurangi lah. Dikurangi. Ya. Sehingga maksud saya ini Bang, tujuan mungkin pikiran saya itu terlalu jauh melompat ke depan. Jadi tentunya kan program makan bergizi ini membutuhkan anggaran yang luar biasa. Dan kemudian pastinya pada tahun pertama itu kan diterapkannya kepada daerah-daerah dengan angka stunting dan kurang gizi berat yang tinggi. Karena tidak bisa semuanya. Nah, anggaran sebesar itu tentunya akan dapat diringankan kalau bukan hanya pemerintah yang berusaha keras, tetapi masyarakat dan swasta juga berusaha keras gitu untuk hal ini. Jadi dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat itu akan lebih efektif gitu. Jadi pemerintah memberikan makanan bergizi dan mungkin juga kalau memang bisa juga diberikan suplemen kelor, entah dalam bentuk pil, entah dalam bentuk suplemen susu dengan kelor gitu kan. Masyarakat juga membantunya dengan mengusahakan di tanahnya mereka tuh ada 1 pohon kelor. 1 pohon kelor itu sama sekali tidak mahal. Murah, praktis ya. Murah. Dan sangat mudah melakukannya kan? Betul, karena saya juga coba, cuma ditanemin aja batangnya, kemudian tumbuh. Ya, udah coba di rumah saya ada 5 pohon kelor, 3 ditanam di tanah dan 2 di pot. Dan sudah bisa dipanen. Kita suka makan sayurnya. Itu dimakan ya? Maksud saya bukan seperti, ya kan biasa herbal tuh diracik, Bisa. Nggak, tapi kalau dimakan pun bisa? Bisa. Saya harus nanya nih, cukup enak nggak dimakan? Mungkin nggak ya? Mungkin enggak sih, nggak terlalu enak kalau cuma dimakan begitu. Tapi sebagai cemilan itu nggak bisa. Ya? Karena ini di dalam pohon kelor di dalam daun kelor itu ada vitamin C dan E yang sangat tinggi. Sehingga kalau kita mengolahnya terlalu direbus terlalu lama, maka kandungan C dan E itu akan turun. Jadi suhunya itu tidak melebihi 60 sampai 70. Makanya kalau saya sarankan ke ibu-ibu untuk membuat bening kelor, itu airnya mendidih dulu, baru setelah itu daun kelornya dimasukin di akhir pada saat mau dimatikan atau dimatikan api. Gitu. Itu setelah itu diminum pun juga bisa kan? Bisa ya. Nah, tadi Anda sudah mengatakan bahwa dia sebetulnya, saya bahkan mendengar istilah apa ajaib? Iya, miracle tree. Miracle tree tadi ya. Iya, betul. Karena semua bagian tuh bisa dimanfaatkan, tapi bagian terbaik dari pohon kelor itu adalah daunnya. Nah, Anda kan tadi menyebut ya, karena Anda sedang bicara tentang bagaimana mengatasi stunting, maka konsentrasi pembicaraan Anda adalah untuk stunting. Iya, betul. Tapi Anda kemudian juga bilang sebetulnya tadi di awal, nggak cuma stunting loh. Betul. Ya. Karena gini, kalau stunting itu kan cuma diberikan kepada ibu dan anak betul. Selama 3 bulan. Iya. Setelah lewat 3 bulan udah nggak diperlukan gitu kan? Kalau misalnya untuk stunting. Iya betul. Itu 3 bulan tuh sebetulnya sebagai cover pertama dulu nih. Dia diberi makan yang bergizi dan diberi suplemen kelor gitu. Karena di dalam kelor tuh ada asam aminonya juga bagus, segala macam, pokoknya super komplit. Nah itu. Nah jadi kalau misalnya setelah 3 bulan kita bisa evaluasi. Kalau memang dia sudah normal kembali ya sudah. Kita hanya perlu melengkapi makanannya saja. Mungkin sekali-sekali ada kali ya, seminggu sekali atau apa. Tapi kalau misalnya dia masih kurang gizi, itu bisa dilanjutkan. Memang stunting di Indonesia itu masih bermasalah? Lumayan sih Bang. Karena waktu tahun 2021 aja, itu angkanya 26%-an lah. 26% dari se-Indonesia? Iya. Pada anak usia sekian gitu ya? Karena stunting itu kan 1000 hari pertama. Jadi sekitar 24 lah, 24, sekian persen. Pada tahun 2021 itu tinggi dong. Tinggi. Pada tahun 2022 21,6%. Ya artinya sekitar 25% lah. Artinya 1 dari 4 lah. Ya. 1/4. Dan target pemerintah tahun 2024 itu 14%. Jadi masih jauh. Dari 25% turun jadi 14%. Ya dari 21,6% turun jadi 14%. Kemarin memang ada juga muncul angka tapi turunnya cuma sedikit gitu, masih di kisaran 21%. Jadi kita perlu usaha lebih keras lagi untuk menurunkan 7%. Itu antara 4,5 sampai 5,3 juta anak itu yang stunting itu paling kelihatan, kurang gizi itu paling kelihatan tinggi badan ya. Betul ya. Ini. Ya. Itu terutama di daerah mana sih dok? Iya. Atau merata? Enggak. Ada daerah-daerah tertentu.
Saya khawatir kalau saya sebutkan nanti tersinggung nggak? Oke, ya, sebaiknya enggak. Ya. Sebaiknya jangan gitu, ya. jangan karena ini masalah sensitif dan sebaiknya dari pemerintah yang menyatakan di mana kita akan memfokuskan untuk stunting ini. Silahkan lah ya. Ya, silahkan dari pemerintah. Tapi kalau dari saya, ada daerah-daerah tertentu di Indonesia yang memang stuntingnya besar dan mungkin disitulah yang nanti akan dikonsentrasikan untuk program makan bergizi dan kalau stunting tuh apakah hanya tinggi badannya tidak tumbuh atau misalnya kemampuan kecerdasan dia? Itu Bang. Makanya saya sangat sedih juga ya. Karena waktu awal itu kan ada penelitian tuh yang menyatakan bahwa IQ orang Indonesia tuh waktu pertama ada 78, kemudian sekarang 92. Itu kan masih bila dibandingkan dengan Singapura dan lain-lain itu kan kita masih di bawahnya. Nah, di bawah artinya nggak normal kita? Bukan nggak normal, di bawah angka dari Singapura loh. Bukan nggak normal, tapi kalau di bawah. Singapura kan memang. Iya, di bawah angka Singapura. Ada datanya di secara resmi yang menyatakan bahwa ini loh urutannya. Nah, saya kan pengennya kita bisa mencapai Indonesia Emas kan, Bang. Tentunya dibandingkan Indonesia Emas itu selain fisik juga inteligensi. Nah, masalahnya pada anak-anak yang stunting ini berdasarkan penelitian IQ-nya itu lebih rendah 11 poin daripada IQ anak-anak yang tidak stunting. Average ya. 11 poin. Lumayan loh. Itu sesuatu yang besar. Signifikan ya. Iya, gitu. Ada sih memang variasi antara 5, 6 ada ya penelitian, tapi ada juga yang menyatakan sampai segitu. Jadi menurut saya kalau kita memperbaiki stunting itu sama dengan artinya kita memperbaiki generasi berikutnya. Dan kalau betul ya si Kelor ini bisa sedemikian bermanfaat seperti yang Anda gambarkan, ya kenapa tidak Kelor? Iya betul, why not gitu. Nah, sehingga saya tiba pada pertanyaan ini. Anda ini kan adalah orang yang bahkan sebetulnya belajar sendiri dan nemu, ya enggak? Ya. Pertanyaan saya nih, saya tidak ingin Anda menyerang siapapun. Kenapa ini belum selama ini diterapkan? Kenapa ini tidak terjadi selama ini? Artinya penggunaan daun kelor untuk melawan stunting. Saya mohon maaf bila penjelasan saya mungkin ada ya pihak-pihak yang tidak berkenan. Tapi yang pertama mungkin adalah karena pandangan yang telah meluas bahwa daun kelor itu kegunaannya untuk mengusir yang tidak kasat mata gitu. Jadi hal itulah yang paling harus kita rubah gitu. Karena setiap kali orang yang bertemu dengan saya dan saya jelaskan itu, masa sih Dok? Masa seperti ini bukannya untuk ngusir setan lah kan gitu kan ngomongnya kan, tapi padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kalau misalnya ada orang tua kita zaman dulu bilang udah ini demam dikepretin aja sama kelor, iya kan, ada kan yang seperti itu. Tapi ternyata di dalam kelor itu ada antiinflamasi sehingga memang bisa menurunkan demam kalau kita makan. Itu penjelasan ilmiahnya. Kalau dimakan ya. Sama seperti mungkin kata orang-orang tua, kamu ini kalau misalnya perempuan gak boleh duduk di pintu. Nah itu kan sebenarnya bukan esensinya tapi ngalangin orang jalan. Ya seperti itulah, seperti itu. Tapi mungkin kalau laki-laki duduk boleh masalahnya. Ya itulah, mungkin lebih cepat kali ya mencelatnya ya. Tapi kearifan lokal itu yang mungkin kita harus konversikan atau alihkan ke hal yang lebih ilmiah. Itu seperti itu. Padahal itu yang tapi pertama. Itu yang pertama ya. Kedua apa? Yang kedua, seperti yang kita ketahui kadang-kadang ya kita tuh terlalu berpikir ke obat atau ke teknologi yang canggih-canggih. Ya bukan saya menyalahkan, tapi memang ada teknologi yang memang benar-benar canggih yang bisa berguna bagi kita. Tapi kita tuh kadang-kadang suka lupa bahwa kita juga punya kearifan lokal yang luar biasa itu loh, seperti itu. Jadi kayak misalnya, wow, ini kan dari luar negeri gitu kan, secara mentalitas kita mungkin seperti itu, mungkin saya juga seperti itu, tapi kok kita nggak menaruh hal yang besar gitu kepada daun kelor ini. Kemudian mungkin yang ketiga itu adalah ya entah mungkin karena ada pihak-pihak yang tidak ingin ini muncul ke atas karena mereka mempunyai mungkin obat atau lain yang memang
mungkin merasa disaingi oleh ini, saya juga kurang tahu. Tapi kemungkinan itu kan mungkin ada ya Bang. Cuma saya juga waktu itu sempat ditanya sama teman-teman saya, kenapa ini kok nggak membesar gitu, kenapa gitu. Tapi kesimpulan akhirnya dari saya mungkin komunikasi edukasinya kurang, sehingga banyak yang beranggapan kalau makan kelor tuh kita nggak punya duit gitu loh. Gengsinya itu loh, kalau kok kelor sih, kok kadang-kadang orang juga, oh ini moringa ya, padahal moringa itu adalah kelor. Tapi kalau disebut moringa oleifera itu kelihatannya lebih keren daripada kelor. Dokmo dong, pelopor kelor kan enggak ya. Kalau dokmo, moringa kan keren ya. Tapi kalau dokmo, inisiator gerakan satu keluarga satu pohon kelor, kayaknya nggak elit ya. Tapi saya menerima bahwa emang itu namanya kelor. Itu mungkin seperti itu kali Bang. Nah, jadi Anda sudah melakukan ini sejak kapan? Kalau boleh dilihat urutan waktunya. Agustus 2023 sebelum Pilpres. Ini kan baru sekali ya. Pertanyaan saya kemudian adalah sejauh ini berapa bulan? 4 setahun kali ya, kalau Agustus 2023 ya. Sejauh ini respons dari pemerintahnya seperti apa? Yang pertama tuh saya agak terkejut dengan respon dari Kemensesnek. Karena artikel saya waktu saya menerbitkan buku Kelor edisi pertama, dan kemudian saya menyatakan gerakan satu keluarga satu pohon kelor itu masuk di laman Kemensesnek. Kalau nggak salah itu pada bulan Oktober 2023. Oke. Dan saya juga mengetahui bahwa memang program untuk mengatasi stunting itu adalah terutama oleh Wakil Presiden ya kalau nggak salah Bang. Saya kurang tahu itu. Jadi Wakil Presiden itu itu adalah dia tuh mendapatkan tugas atau bagian gitu ya. Saya kurang tahu stunting. Di pemerintah mengenai stunting untuk mengatasi. Jadi kan bagi tugas mungkin. Dan mungkin kalau sekarang Mas Gibran juga saya lihat juga memang fokusnya kan ke masalah stunting kelihatannya. Oh gitu. Waktu kampanye kan memang beliau membawa istrinya kan untuk ibu-ibu hamil dan segala macam itu kan. Oke. Ya. Jadi tapi kelor udah dibawa belum? Saya pengennya supaya ini dibawa. Sekarang belum lah ya. Ya saya inginnya supaya ini dibawa. Jadi maksudnya tuh adalah saya mengajukan ini kenapa? Karena ini murah, mudah didapat, sudah banyak sekali dan kearifan lokal kita dan bisa membantu program pemerintah meringankan beban dari program pemerintah. Gitu. Kemenkes belum? Menteri Kesehatan? Menteri Kesehatan mungkin lagi sibuk mengatasi masalah bullying mungkin. Loh, itu kan dua. Ya, tentu saja ada banyak masalah. Ya. Tapi kalau sedemikian yang saya asumsikan nih bahwa dia sebetulnya sedemikian proven bisa membantu mengatasi stuntingan anak gitu ya. Itu kan sesuatu yang harusnya layak diketahui dan layak dijalankan oleh pemerintah. Betul, karena saya juga berterima kasih ya. Saya agak terkejut dari Kemensesnek itu benar-benar menampilkan wajah saya dan muka saya, dan ini programnya satu keluarga satu pohon kelor. Jadi saya bahkan ini berarti merupakan sesuatu banget bagi pemerintah juga gitu. Dan kalau misalnya bisa dibawa untuk program makan bergizi, diberikan ada seminggu sekali mungkin suplemen susu dengan kelor, atau juga ibu-ibu hamil di posyandu dan puskesmas itu diberikan kapsul kelor gitu, karena di dalam kapsul kelor juga ada folatnya cukup tinggi. Apa itu folat? Dan asam folat itu memang berfungsi untuk kesehatan perkembangan janin, sehingga mencegah cacat bawaan yang mungkin terjadi pada janin. Nah sekarang kembali ke awal tadi, saya ulang ya bahwa Anda itu memang concern terbesarnya saat ini adalah stunting. Iya, betul. Tapi sebetulnya kelor itu juga bisa bermanfaat untuk banyak hal. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan begini. Jadi apakah setelah 3 bulan ya udah disuapi dengan kelor, itu udah cukup buat masyarakat, tidak perlu lagi minum kelor? Sebetulnya untuk maintenance tuh bagus, untuk orang sehat juga bagus, Bang. Jadi untuk mempertahankan imunitas kita itu bagus, karena daun kelor itu banyak mengandung antioksidan, sehingga kalau kita itu sakit, itu ada radikal bebasnya kan tinggi. Nah, daun kelor tuh membantu untuk menetralkan radikal bebas itu. Jadi kalau kita misalnya sakit flu gitu ya? Iya.
Lalu kita minum obat lah untuk flu. Tentu saja. Kita juga suplemennya ada makanan yang bergizi, tidur, dan kita juga ditambah dengan daun kelor. Itu bagus. Itu akan membantu. Bahkan saya bersama mahasiswa S2 saya sudah barusan selesai mengadakan penelitian mengenai khasiat bubuk daun kelor terhadap prediabetes atau kencing manis, dan itu hasilnya bagus. Dia akan mencegah ya atau mengurangi. Kalau pada prediabetes itu dia akan menurunkan kadar gula dan menstabilkan sehingga prediabetes. Sehingga kalau sudah diabetes dia akan membantu pengobatan diabetes untuk menjaga stabilitas kadar gula. Boleh disebut nggak apalagi? Kita udah mulai tadi stunting, kemudian jadi suplemen gizi bagi kita semua. Pada saat sakit itu akan membantu kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ketiga, Anda sudah menyebut diabetes. Ada penyakit lain tidak? Masih dalam taraf penelitian, Bang. Ya. Karena kan kita sebagai saintis harus bilang, oh ini memang berefek pada manusia, ini penelitian. Nah, pada penelitian hewan coba itu ada antioksidan yang namanya isothiocyanat. Di dalam kelor itu bersifat anti kanker. Jadi, tapi dalam penelitian ya, baru dalam penelitian. Jadi memang artinya dalam penelitian kalau bahwa dia mungkin bisa bermanfaat untuk mengatasi kanker. Iya, dan saya mengencourage ya para peneliti di Indonesia, sebaiknya tuh kita mengarahkan pandangan tuh ke herbal Indonesia, karena penelitian mengenai herbal itu agak kurang menarik mungkin ya. Mungkin lebih menarik penelitian mengenai DNA-nya atau apanya, tapi penelitian yang aplikatif yang bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak ya, dan gampang itu didapatkan. Itu misalnya herbal hebat, misalnya selain daun kelor ada herbal lagi misalnya jahe lah, temulawak, itu kan pasti udah banyak ya. Itu sebaiknya itu kurang ya. Agak kurang kalau dibandingkan penelitian-penelitian yang delicate, karena delicate itu misalnya kita meliti DNA, RNA gitu kan, ekspresi gen ya, karena waktu saya S2 itu kan memang saya menelitinya di situ. Tapi untuk penelitian yang aplikatif artinya adalah penelitian yang diperlukan dan memanfaatkan kearifan lokal serta dapat segera diaplikasikan, hasilnya dirasakan, itu sangat kurang. Misalnya kayak tadi, kelor itu bisa bermanfaat buat apa saja, itu adalah tipe penelitian aplikatif ya. Iya, jadi itu yang kurang menurut Anda. Gitu. Jadi sangat sayang kalau misalnya di Indonesia tuh sebetulnya SDM-nya oke ya, kemudian juga hasil buminya luar biasa, keanekaragaman hayatinya luar biasa, itu sebenarnya bisa diangkat sehingga kita bisa tidak hanya muncul di dunia nasional, kita juga bisa muncul di dunia internasional. Karena sampai penelitian saya itu sampai saya terbitkan di jurnal Terindex Scopus, dan reviewer dari Amerika bilang Indonesia tuh sangat kaya sehingga seharusnya ini mendapatkan perhatian lebih, karena di Amerika sendiri orang sudah mulai back to nature. Dan kita sebagai negara agraris dan juga kelautan itu mempunyai potensi yang luar biasa dalam hal ini. Bukan berarti suatu saat mungkin kita menjadi yang punya, produsen, mereka yang beli dari kita. Nah, itu sebabnya kenapa kelor ini tidak hanya untuk stunting saja, tetapi negara Indonesia dengan iklim yang memang menunjang dan memang pohon kelor yang bisa dibudidayakan, suatu saat kita bisa menjual gitu dan mendatangkan devisa negara. Karena sebagian besar dari kelor kita itu ke luar negeri dijual loh, Bang. Dan Amerika merupakan salah satu pembeli terbesar. Kita menjual keluar, di sana dijadikan apa? Ya di sana diolah dan kemudian dijual ke kita kembali, Bang. Makanya itulah pentingnya kenapa saya mendukung hilirisasi di sini. Sorry, yang dia jual ke kita apa contohnya? Contohnya adalah krim moringa untuk menghaluskan tubuh, shampoo moringa untuk rambut, menyuburkan rambut. Itu ada? Ada. Padahal kelor itu sebetulnya. Dan harganya bisa berlipat-lipat, jauh lebih mahal. Nah di Indonesianya nggak ada? Atau kurang? Baru timbul UMKM. Makanya saya juga sangat senang bahwa pemerintah yang akan datang memberikan porsi lebih besar dari UMKM. Karena memang UMKM itu berkaitan dengan pertanian, peternakan, hasil bumi itu akan sangat luar biasa di masa depan. Tapi yang saya tahu kan sekarang udah mulai ada kapsul. Betul. Nah itu siapa yang bikin, Indonesia atau luar?
Ada pabrik-pabrik di Indonesia. Udah Ada. Cuma memang nggak ada tuh yang sampai ini loh sebenarnya yang bagus dari kita tuh bisa dibanggakan gitu. Padahal orang luar beli di kita itu udah banyak gitu. Bahan kasarnya nanti dibikin sama mereka dijual lagi gitu. Kitanya males. Ya seharusnya kita bisa gitu. Memberikan ruang kepada para UMKM ini untuk oke lah, dan saya lihat pemerintah yang sekarang juga udah mulai memberikan tempat ya. Jadi kayak misalnya UMKM tuh dikasih tempat. Nah ini loh dari Indonesia. Anda tuh harus bilang nilai ekonominya itu sangat tinggi loh. Sangat tinggi. CAGR daripada daun kelor ini bahkan lebih tinggi dari CAGR plasma loh. CAGR itu apa? Jadi maaf ya. Iya sama, saya juga baru belajar ini. Jadi maksudnya kalau keuntungan total atau misalnya produk ini kalau misalnya di seluruh dunia ya kan dikomersialisasikan, dia tuh akan mencapai peningkatan omset itu banyak sekali, bisa mencapai kalau nggak salah tuh Amerika tuh sekarang tuh sebagai pembeli tuh dia mengeluarkan 7.000 sekian juta dolar untuk membeli daun kelor. Dari Indonesia? Nggak dari seluruh dunia? Dari seluruh dunia. Tapi dari seluruh dunia Indonesia termasuk yang salah satu produsen utama lah ya. Nah kalau hal ini saya pengen ngomong nih, daun kelor kita dari NTT itu masuk 3 besar dunia. Kenapa nggak dimanfaatkan? Dan selama ini nggak ada ini. Dan saya sangat menyayangkan kalau misalnya gini, ada yang memanfaatkan dari Indonesia tapi dijualnya mahal banget gitu loh. Janganlah gitu kan. Kalau misalnya dimanfaatkan untuk negara kita sendiri, untuk bangsa kita sendiri, ya jangan dikasih harga mahal-mahal. Kalau kamu mau jual keluar silakan kasih harga luar gitu. Tapi kalau di sini ya janganlah gitu kan. Janganlah gitu kan, kita sama bangsa sendiri gitu. Tapi kalau misalnya mau membantu pemerintah mendatangkan devisa silahkan gitu. Oleh karena itu saya pengen sih propose ya ke pemerintah bahwa sebaiknya daun kelor ini sudah mulai difokuskan, diolah bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat. Jadi misalnya mungkin ada BUMN yang bergerak dalam bidang pertanian atau apa yang memang bisa mengambil dari para UMKM, diambil, kemudian diolah dan kemudian bekerja sama dengan pihak swasta juga. Kemudian hasilnya itu bisa disalurkan ke dalam negeri dan luar negeri. Ke dalam negeri bisa untuk pasien, bisa untuk masyarakat, bisa untuk pendidikan, bisa untuk penelitian, dan juga bisa untuk pengobatan gitu kan. Ke luar negeri ya untuk mendatangkan devisa. Tentunya apa yang diberikan atau dijual di dalam negeri tentunya dengan harga bangsa Indonesia. Tapi yang dijual di luar negeri kan kita yang punya. Kalau ke luar negeri kita bisa kompetitif lah. Ya gitu. Kalau misalnya dari luar negeri misalnya, oh ya saya membelikan berapa dolar gini. Oke, kita kasih harga yang lebih mahal tapi lebih rendah dari tawaran mereka kan bisa. Dan semua kan beli ke Indonesia. Jadi ini mungkin wawancara ini pertama penting buat pemerintah. Kita menyarankan agar pemerintah masukan dari Dokmo ini tolonglah diperhatikan ya. Lihat aja ininya feasibility study-nya ini mungkin nggak sih ya. Karena kalau dari apa yang saya dengar tadi dari pembicaraan ini itu jelas akan membawa manfaat besar buat masyarakat kita ya. Kedua tapi juga buat teman-teman industri nih ya. Ini mumpung belum banyak nih pemainnya. Kalau Anda duluan kali ya, bisa hubungi Dokmo enggak ya? Itu di daerah mana aja Dok? Kira-kira si budidaya kelor ini Jawa ada? Tengah banyak loh Bang. Oh jadi Jawa pun. Jawa Tengah tuh termasuk daerah yang luar biasa. Banyak produsen bubuk kelor di sana, banyak produsen ekstrak kelor di sana. Ini yang UMKM? Atau... Ada yang UMKM dan ada yang perusahaan besar juga. Oke. Ya mudah-mudahan nih. Jadi mudah-mudahan nggak cuma mereka yang sekarang melakukannya, tapi juga pemain-pemain baru dan bekerja sama tentu saja dengan pemerintah. Betul. Karena untuk menjangkau si rakyatnya yang tadi 25%, itu angka yang luar biasa loh. Sedih juga saya mendengarnya barusan. Saya sedih dan gregetan karena sebetulnya kita bisa sebagai bangsa itu kita bisa mengatasi hal itu sendiri. Iya. Gitu loh. Dan bukan sesuatu yang sulit. Kalau mau. Ya. Oke Dok. Ada lagi yang mau disampaikan? Satu lagi, kadang-kadang ada di dalam masyarakat itu salah pengertian. Kayak gini, waktu masa kampanye kemarin kan kita dengar-dengar
Kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran tuh stunting harus diatasi, ya kan, dengan makanan bergizi, ya kan. SD, SMP, SMA ada yang ribut telat kan? Sebetulnya tidak ada yang telat untuk mengatasi stunting. Karena apa? Karena stunting itu adalah suatu lingkaran yang tidak terputus. Kita harus memutusnya dimanapun lingkaran itu, di tempat manapun di lingkaran itu. Nggak ada yang terlambat. Tidak ada yang terlambat, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah anak terlanjur stunting, masa kita mau biarin? Yes. Anak sudah terlanjur kurang gizi, masa kita mau biarin? Yes. Kita harus intervensi di sana supaya kalau anak itu wanita, pada saat dia mengandung, dia tidak akan menghasilkan anak yang stunting juga. Jadi kalaupun kita tidak bisa putus di sini, kita bisa putus pada generasi berikutnya. Dan generasi berikutnya yang sudah di treatment, itu akan menghasilkan generasi yang sehat. Sehingga Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Itu saja sih Bang. Amin, amin, amin. Ya, saya ikut mendoakan nih ya. Dan Amin. saya kalau bisa ikut bantu ya, gimana mengkampanyekan satu rumah, Iya. satu pohon kelor ya. Betul. Ya. Ini cara yang termurah sebetulnya. Paling murah. Paling Kalau murah. di desa-desa Bang, nggak ada tanah, ya udah pakai komunitas aja. Ya. Satu desa misalnya ada satu tanah desa, tanaman kelor, hasilnya bisa jadi UMKM. Ya. Mudah-mudahan ya Dok. Terima kasih buat percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan Dokmo jangan sampai bosan untuk diundang ke sini dan mengkampanyekan gagasan-gagasan yang cemerlang dan positif ini. Terima kasih Bang Ade. Sama-sama. Mari.